syakartum lazidannakum. Karena siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat. Salam dan salawat di atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang suci, sejak lahirnya disucikan oleh Allah yang Maha Esa. Lahir di kota suci Mekah Al-Mukarramah, wafat di kota suci Madinah, Madinatul Munawwarah. Telah diutus oleh Allah untuk penyempurnaan agama Islam, terutama bagi orang-orang yang mahu mensucikan dirinya. Pada aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dengan menyebut nama Tuhannya dan mendirikan salat. Sekarang di mana-mana timbul perdebatan yang hebat di akhir zaman ini antara orang yang memperingati Maulidur Rasul dengan orang yang tidak memperingatinya. Marilah kita sebagai Dewan Tarekat Qari Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya jangan menyalahkan yang lain, sebab dalam untian mutiara kita telah diingatkan jangan salahkan pengajaran orang lain. Maulidur Rasul sebenarnya merupakan alat, merupakan sarana untuk membangkitkan semangat umat Islam dikala umat Islam diserang oleh tentara salib. Apakah tidak boleh membakar semangat sehingga semangat juangnya begitu hebat? Sama Sultan Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi nampaknya tentara-tentara Islam diserang dari seluruh penjuru, maka timbullah ide dibangkitkan semangat. Sekarang kita berpikir secara telus, secara ikhlas. Kita boleh bayangkan betapa cintanya Rabah bin Bilal kepada Rasulullah, betapa cintanya para sahabat Rasulullah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Mereka hidup di tengah-tengah Rasulullah SAW. Mereka melihat akhlak Rasulullah SAW. Mereka menyaksikan penderitaan yang dialami oleh Rasulullah SAW, dan mereka sama-sama menderita, dihina, dibaikot. Nampak, tetapi Rasulullah sampai mengatakan, aku tidak akan mundur walaupun setapak, sekalipun matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri. Sama ada aku mati ataupun hidup, maka tetap memperjuangkan Islam. Nah, ini yang ditanamkan. Maka bagaimana untuk membangkitkan semangat orang Islam, pejuang-pejuang pada zaman salib itu adalah dengan menceritakan sejarah Rasulullah SAW. Maka tepatlah masanya diambil pada masa lahirnya Rasulullah, disebut haul. Sengaja saya timbulkan perkara ini karena hari ini asik perdebatan antara ulama dengan ulama. Tapi bagi kita sudah ada panduan daripada mursyid kita, ada untian mutiara. Jangan benci ulama sesama, jangan salahkan ajaran orang lain, jangan cari salah murid orang lain. Terutama dalam kita bertarikat, karena tarikat itu jalan. Wa allam istaqamu ala tariq askainahum ma'an qadaka. Siapa istiqamah lurus di atas jalan Islam,
jalan agama, maka Allah akan bagi minum air yang segar. Jadi jalan menuju Allah. Terkin sekejap saja dia. Jalan menuju Allah. Ingat, saya baru dengan Adi Salman tadi. Saya cerita, saya bawa jalan sana masuk. Saya tak pernah jalan situ. Selalu jalan luar atau masuk di dalam terus jalan situ. Ternyata banyak jalan yang saya tidak tahu. Maka oleh sebab itu, jangan karena saya datang di kota Kinabalu naik pesawat, lalu saya salahkan orang jalan darat, saya salahkan orang jalan laut, orang jalan belakang, orang jalan depan. Tak boleh. Pergaduhan manusia di dalam konteks agama adalah pergaduhan di tengah perjalanan. Bergaduh di dalam mengenai jalan. Dalam perjalanan bergaduh, si A mengatakan salah jalan kamu, yang salah kan, ya salah jalan kamu. Itulah kita dengar saling sesat menyesatkan. Tapi bagi orang yang sudah sampai pada tujuannya, diam, tak ada yang bergaduh lagi. Bila sampai pada tempat, sampai pada tujuannya, tidak ada yang bergaduh lagi. Tapi pada malam ini sedikit, Islam ini mula-mula dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibangkitkan semangat bagaimana Rasulullah lahir. Sejak lahir sudah dalam keadaan suci. Kita baca bersalji, sudah dalam keadaan dihitan, bercilak matanya, sujud. Lalu apa yang dibuat oleh Allah terhadap Rasulullah? Apa persiapannya? Maka sejak dalam rahim ibunya telah didatangi oleh para nabi, menyampaikan kepada beliau yang ada di dalam rahimnya adalah sebagai nabi penutup, sebagai rahmatan lil alamin. Kalau Al-Quran mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, pada diri Rasulullah itu adalah contoh yang baik. Berarti Rasulullah itu role model yang wajib kita ikuti. Sehingga bagi siapa saja yang telah mengucap dua kalimat syahadat, mengiktiraf Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, maka wajib mengikuti Allah dan Rasulnya. Tepuk dada. Sejauh mana kita mengikuti ajarannya. Nah, maka di antara yang paling penting dan sangat penting bagi saya pribadi, marilah kita lihat sejarah Rasulullah sebab kita tahu, sehingga kita mana yang patut kita ikuti. Lahir Rasulullah, di saat lahirnya itu, berhala-berhala yang berada di dalam Ka'bah dan di luar Ka'bah hancur. Datang cahaya yang begitu terang di langit, yang sudah disebutkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu, tanda-tanda bahwa Rasulullah itu akan lahir. Kerajaan Pasri yang 14 tingkat rubuh, api penyembah di Persi padam. Maka seorang pendeta yang bernama Isa bersama pendeta lain membagi duit kepada wanita-wanita yang berada di Mekah untuk mencari seorang bayi yang ada tanda, diberikannya tanda kenabian. Coba, baru lahir Rasulullah itu sudah mau dibunuh. Ya Allah. Sehingga Halimatus Sa'diyah dengan suaminya
yang kehabisan bekal, sehingga dia pergi ke pasar untuk menyembelih untanya, menjual untanya. Tapi begitu dibuka semua barang, dilepas barang yang ada di atas untuk disembelih, unta itu lari. Orang kalang kabur di dalam kota Mekah itu. Sampai larinya unta itu kemana? Datang di rumah Aminah. Di depan pintu Aminah, unta itu sujud duduk. Di dalam itu ada. Keluarlah Aminah yang diikuti oleh 500 Sa'diyah dengan lemah lembut dibagi makan. Lalu Aminah melihat cahaya yang berada di dalam buayan, cahaya seorang nabi. Maka datanglah Aminah memegang. Bolehkah aku melihatnya? Bolehkah aku beri menyusu? Aminah menangis karena air susunya tak ada. Maka disusulah oleh 500 Sa'diyah. Dibawalah di saat dibawa ke Bani Sa'ad, maka di Mekah itu perempuan-perempuan Mekah tiap rumah naik mencari bayi yang baru lahir untuk dilihat tanda-tanda untuk dibunuh. Mereka dapat bayaran dari pendeta Isa ini. Singkat sampailah di Bani Sa'ad. Nabi Muhammad sudah agak besar sedikit. Kadang tengah malam datang orang-orang berkuda mau menculik di rumahnya. Sampai dibedah dadanya di sana. Nah, ini satu contoh yang perlu kita ambil. Saya rasa tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai Rasulullah umur 5 tahun dibedah dadanya oleh Jibril. Tak ada perbedaan pendapat. Semua sepakat. Tetapi tidak semua mendapatkan pelajaran dari itu. Untuk apa dibedah dadanya? Untuk dibersihkan kalbu, sehingga tidak ada lagi unsur-unsur yang dapat mengikat para iblis laknatullah ya, untuk beres konspirasi dengan Rasulullah. Dibersihkan kalbunya, dibersihkan hatinya dari sifat-sifat masmumah. Sehingga dipenuhi dada beliau dengan sifat mahmudah. Siapa yang bedah dadanya? Mursyidnya. Mursyid itu artinya membimbing. Ada yang mengatakan bukan mengajar, maksudnya membimbing. Itu umur 5 tahun kurang lebih. Maka dibawalah kembali. Ada ulama mengatakan umur kurang lebih 10 tahun dibedah lagi. Ada juga ulama mengatakan dekat dengan rumah wahyu dibedah lagi. Dan yang umum kita tahu pada malam Isra dan Mi'raj. Sehingga Rasulullah mengatakan, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasada kullu, wa idza fasadat fasadal jasada kullu, ala wahyal qalb. Pada diri manusia itu ada sekatul daging. Bila daging itu baik-baiklah dia, bila daging itu buruk-buruk, jahat-buruklah dia, jahat saja. Ala wahyal qalb, dia adalah qalbu, dia adalah hati. Jadi hati ini ibarat istana ya. Tempat duduknya, tempat keluarnya perintah. Itulah latifah.
latifah rabbaniyah. Bila dia baik, baiklah mulut, baiklah tangan, baiklah seluruh anggota badan. Kenapa? Semuanya ini hanya alat. Alat dari ini. Ya. Begitu roh itu begitu berjasa dicipta oleh Allah. Lalu Allah kata wa nafatu fi min ruhi. Hembuskan roh. Bersama roh itu ada kodrat, sifat Allah, sifat kodrat, sifat iradah, ya, sifat hayat, sifat ilmu sama pasangan. Bersama tiupan roh. Kan ada hayat, maka kita hidup. Jasad tadi yang mati itu yang sebagai patung menjadi hidup. Daging yang ada di dalam rahim ibu itu yang membungkus tulang. Bila roh itu dimasukkan, maka jadi hidup. Bila lahir ke dunia, mempunyai sifat kodrat. Berpuasa, ada puasa. Iradah, kita punya kehendak, keinginan. Ilmu, punya ilmu. Terus sama basar kalam, kita dapat bercakap, dapat melihat, mendengar. Yang nampak pada saya ini bercakap di mulut saya, yang nampak pada saya ini melihat di mata saya, mendengar telinga. Tapi pada hakikatnya ini hanya alat, ya, alat. Telinga hanya alat untuk mendengar. Yang tadi Allah ya rekam, dia sebenarnya yang mendengar, dia sebenarnya melihat. Roh diri kita, mana buktinya? Tiba-tiba saya mati. Bila mati tentu saya berbaring, dibaringkan. Apakah orang mati hilang mulutnya? Hilang enggak? Tapi apakah mulut ini masih boleh bercakap? Mulut masih ada, mata masih ada, telinga masih ada, tapi semua tidak berfungsi. Kenapa? Karena dia sebagai alat. Alat bagi qalb tadi, alat bagi diri yang dihembus oleh Allah itu. Nah, inilah yang perlu dibersihkan. Inilah kalbu yang perlu dibersihkan. Bagaimana Anda bersihkan dia? Likulli syai'in syaqala wa siqalatul qulubi zikrillah. Itu disebut oleh Rasulullah. Setiap sesuatu ada penyucinya, maka penyuci hati itu zikir kepada Allah. Yang zikir kepada dia juga. Yang ingat Allah itu dia juga. Boleh paham nggak dia? Ya tak paham, tak paham. Kemudian Allah buka hati kita. Ya kan? Hati kita ingat dia, sedangkan dia itu hembusan daripada dia. Maka kalau orang tasawuf mengatakan jam sembahyang itu zat menyaksikan sifat. Jadi kalaulah Rasulullah dibedah dadanya, dibersihkan, dicuci oleh Jibril sehingga menjadi manusia yang luar biasa. Padahal sebenarnya walaupun tidak dibersih, dibedah dada, tetap menjadi manusia yang luar biasa. Sebab wa nafatu fi min ruhi, dia Nur Muhammad, roh sudah mulia memang. Al-walu khalaqalla ruhi, kata Nabi dalam Sirrul Asrar. Yang dimulai diciptakan rohku. Dari itulah diciptakan. Sehingga
Allah sempat bercakap kepada Adam, walau anna Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan kamu. Tetapi kenapa di bedah dadanya? Untuk menjadi contoh bagi kita. Ya. Untuk menjadi contoh bagi umatnya supaya dan diikuti. Ikhwan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur sebenarnya. Sebab doa kita selama ini ada ini makbulkan oleh Allah. Jamaah ini yang baru malam ini, insyaallah kena dimakbulkan doanya sehingga dapat duduk pada malam ini. Ini bukan kebetulan, tidak. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursida. Siapa diberi petunjuk, maka dia mendapat petunjuk atau hidayah. Tapi siapa disesatkan oleh Allah, tidak dipertemukan dengan seorang wali yang mursyid. Surat Al-Kahfi. Jadi bukan kebetulan. Apa doa yang kita baca dalam sembahyang Tuhan? Apa doa? Terjadilah apa doa kita dalam sembahyang yang dimakbulkan oleh Allah? Marilah kita lihat hadisnya. Tadi imam kita baca ihdinas siratal mustaqim. Jadi dalam Fatihah itu kalau kita bercerita mengenai Al-Fatihah, dari awal itu puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji pujian bagi Allah. Seru sekali Allah. Jadi Allah itu dipuji. Tapi kalau orang dalam belajar dalam bahasa Arab, alif lam di situ yang ada dalam kalimat alhamdulillah itu adalah alif lam spesial. Ada 4 pujian di situ. Allah memuji dirinya, Allah memuji makhluknya, makhluknya memuji Allah, makhluknya memuji makhluk. Nah ini kita tak urai itu. Tetapi kita makhluk, kita memuji Allah, tak puji. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Pengasih lagi penyayang, Maliki Yaumiddin, Kaulah Raja hari kemudian. Bila kita puji, baru kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Itu hak apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi siapa? Jadi iyyaka na'budu itu adalah hak Allah, kewajiban kita. Ini ingat ya, antara hak dan kewajiban. Hak Allah untuk disembah, kewajiban kita untuk menyembah. Iyyaka, kepada engkau. Na'budu, kami menyembah. Jadi hak kita. Karena kita dicipta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah Allah. Wa iyyaka, kepada engkau. Nasta'in, itu kewajiban Allah dan hak kita. Jangan balik. Ada yang balik. Bukan balik dalam bacaan, tapi balik dalam perbuatan. Minta kepada Allah tapi tak mau buat kerja. Itu yang balik. Bukan main minta kaya, minta segala macam tapi sembahyang tak. Perintahnya tidak dibuat. Itu balik Fatihah itu. Pada Fatihah itu buat dulu baru minta. Iya karena budu, menyembah dulu, kerja dulu. Baru wah iya karena nasta'in, baru minta. Boleh paham? Jadi jangan balik, itulah susah. Nah, jadi apa kita minta? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Disinilah ada beberapa pendapat. Menurut para mufassirin, sebagian mufassirin yang ahli syariat, jalan yang lurus itu adalah Islam. Jalan yang lurus itu Al-Quran dan hadis.
Tapi bagi ahli ma'rifat dan ahli tasawuf, jalan yang lurus itu zikir. Ini bukan kita cakap ya. Hadis daripada Sayyidina Ali Karamal Wajah telah bertanya kepada Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Basar, anna Aliyan Karamal Wajah sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Ali ya, disebut di sini Karamal Wajah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu ya, Bapak ini ada adik yang di depan dengar, kita sudah dengar semua. Biqauli berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ila Allah wa ashaliha ala ibadih abdaliha indahu ta'ala. Tunjukilah aku jalan yang paling lurus menuju Allah, mudah dibuat, Allah reda, Allah terima. Jadi minta ditunjuki jalan yang paling lurus, yang mudah dibuat, dan Allah reda, yang paling abdal di sisi Allah. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, bimudawamati zikrillah jahran wa jahran. Dawamkan sentiasa berzikir jahar maupun hati, jelas maupun terang maupun tidak terang. Jadi jalannya lurus itu zikir, ingat Allah. Jadi jalan ingat Allah ini kita baca hadisnya dulu. Faqala Ali, maka berkata Ali, kullun nas, apakah untuk semua manusia? Zakiru nafahussani bisaidin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. Si abdal ucapan yang ucap dan ucapan Nabi sebelum aku. Ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Walau anna samawati wal ardi fi kaffah, sekiranya langit dan bumi berada pada satu timbangan. Walau wala ilaha illallah fi kaffah, dan kalimat la ilaha illallah itu berada pada satu timbangan, la rajahat bihim, maka dia lebih berat. Wala taqumul qiyamatu wa alal ardi, tidak akan terjadi kiamat ya atas bumi, man yaqulu, sekiranya masih ada orang yang berkata la ilaha illallah. Summa qala Ali, itu dan berkata Ali, fa kaifa askur, maka ajarlah aku bagaimana aku berzikir. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, gammit aynaka wasma minni la ilaha illallah salasa marratin thumma qulha salasa wa ana asma thumma fa'ala dhalika yarfa'is sauti. Maka pejamkan matamu, ikut aku. Maka Rasulullah mengucap kalimat la ilaha illallah, maka diikut oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Coba. Jadi jelas di sini dalam ayat ini, hadis ini menjelaskan jalan yang lurus zikir. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat pada mereka. Timbul pertanyaan, siapa yang diberi nikmat? Minan nabi was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Nah, mereka inilah dari nabi lalu diwariskan kepada siddiqin was
waswada wassalihin. Sehingga dikatakan al ulama warasatul anbiya. Sekarang saya tanya, apa yang diwariskan? Kira-kira apa yang diwariskan oleh Nabi? Dalam hadis ini jelas, ya. Yang diwariskan abdalu ma qultu ana, kata Nabi. Yang paling abdal ucapan yang aku, wa nabiyyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelum aku, la ilaha illallah. Jadi dari Allah kepada Jibril diwariskan kepada semua nabi sampai kepada Rasulullah SAW, maka diwariskan kepada waliyan mursida, orang-orang saleh. Nah, kita telah mendapat waris itu. La ilaha illallah yang ada di dada kita ini semua adalah la ilaha illallah yang datang daripada Allah, punya sanad. Saya selalu diibaratkan kelapa sawit, bibit kelapa sawit tanam di ladang boleh dipungut di tepi jalan. La ilaha illallah yang ada di dada umat Islam ini tidak semua daripada Allah. Pada hakikatnya, yang memang segala sesuatu daripada Allah, tetapi mananya sampai ke dada dia tidak melalui proses dari mursyid ditanamkan hati dari ahlinya. Fasalu ala zikri in kuntum la
Di antara pertanyaan, Isbeli, adakah kamu mencium hajar aswad? Ada. Begitu cakap ada, berteriak menjerit sampai pingsan. Mbak, sampai pingsan. Sedar lagi, tanya lagi. Begitu juga pingsan sampai 3 kali. Maka terakhir baru setelah sedar kata, bahwa sesungguhnya kamu telah berselaman dengan Allah. Maka jangan cemarkan kemuliaanmu. Nah, ini terutama kepada orang yang sudah haji. Pergi Masjidil Haram, cium hajar aswad, itu seakan-akan telah bersama dengan Allah. Maka bila balik, jangan cemarkan kemuliaan telah bersama dengan Allah itu dengan perbuatan-perbuatan yang keji. Ya Allah, itu kata. Jadi dengan menerima kalimat tauhid yang benar-benar punya sanad daripada Allah, yang tadi may yahdihillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida, itu jangan cemarkan, jangan kotori lagi. Ya. Saya sudah beritahu, ilahiyat maksudi, tujuannya kita untuk dekat dengan Allah, taqwa ridha matlubi, untuk mendapat ridha Allah dan kita ridha dengan Allah. Mahabbataka wa ma'rifatak, untuk merebut cinta Allah dan mencintai Allah dan ma'rifat. Jangan rubah jadi domo. Bertarekat untuk jalan menuju Allah, tapi bila bertarekat, nah ini bilang, ini orang Turki ini jadi bomo. Banyak kita dengar itu. Orang Turki jadi dukun. Ya Allah. Boleh silakan, tidak larang, tapi jangan bawa Turki. Ya. Saya sebagai seorang yang diamanahkan oleh mursyid, antum mau berobat silakan berobat, tapi jangan bawa TKN. Tujuan TKN tidak. Tujuannya mengobati hati. Ya. Sebab saya tahu, saya paham, yang merusakkan TKN itu bukan orang luar, bukan. Orang TKN sendiri. Ada satu taman yang boleh kerja dalam taman itu hanya pegawai. Yang merusakkan dalam taman itu bukan orang luar, orang dalam itu. Nah. Jadi kemuliaan Anda itu, kemuliaan yang telah mendapat hidayah, dimakbulkan doa tadi, menjadi ahli zikir, mengikuti mursyid itu tadi, dan menerima kalimat tauhid itu ditanam di dada kita ini. Jangan rusakkan, jangan cemarkan. Bukankah banyak hadis, mangkala ilaha illallah khalisan muhlisan dalal jannah, siapa yang mengucap la ilaha dengan ikhlas dan benar-benar tujuannya kepada Allah, maka dijamin masuk surga. Masya Allah. Ya. Diharamkan kepalanya dibakar oleh api neraka bagi orang yang mengucap la ilaha illallah. Bagi orang mengucap la ilaha, jangan tabrur risau dalam kubur dan hari kiamat. Jadi kita disuruh tenang. Memang ala bidzikri la tatma'innul qulub, dengan berzikir itu akan hati jadi tenang. Ya, alhamdulillah. Saya lihat di Kinarut ini hewan-hewan kita istiqamah. Saya bersyukur. Saya baru 2 malamnya lepas di Kunak, Rome yang kita target. Ya, saya bagi tahu, bukan senang untuk kita berada. Sebab bila kita sudah berada di jalan ini, kita disebut salik. Ingat yang baru belajar. Ya, kita sedang berjalan menuju Allah. Ibarat kita sedang sekolah. Maka kita akan menghadapi ujian sepanjang jalan kita diuji. Ya. Sepanjang jalan kita akan diuji. Orang sekolah itu di sekolah rendah, uji dulu baru naik tingkatan. Nanti uji dulu baru masuk university. Uji dulu baru masuk profesor. Siapa yang paling berat ujiannya? Orang yang banyak diuji dan sampai dia menjadi profesor. Kalau kita tidak pernah sekolah, mana pernah kita diuji. Sampai kita mati, tidak di sijil pun tidak ada. Ya. Jadi bilang, itulah maka Nabi lah yang paling hebat ujian. Jadi bila datang sesuatu kepada kita,
atau macam penyakit untuk macam saya. Ya. Anggap saja dua. Pertama, ujian atau kiparat. Kalau dia ujian, maka jawabannya sabar, reda, terima. Jangan mengeluh, jangan komplain Allah, karena semuanya datang daripada Dia. Obat saja lah. Yang kedua, alhamdulillah kalau dia kifarah. Karena itulah cara mengampurkan di akhirat kita tidak akan rasa. Di dunia Allah terakhir balas. Jadi ada dua itu saja. Nah, jadi itulah. Nah, bagi adik-adik yang mau diterkin sekarang, terkin itu sekejap, tapi semua kita perbarui ya. Nah, kalau dalam terkin tak payah dia dirakam ya. Itu kalau jangan disebar lah.